Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mekes Wijayanti dan rekan saya Intan Permatasari. Kami dari kelas 11 Busana 2 ingin menjelaskan tentang konsekuensi Indonesia menerima bentuk risk dari hasil KMB. Konsekuensi Indonesia menerima bentuk RIS hasil dari KMB tahun 1949 adalah perubahan struktural mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. KMB menjadi jalan panjang pengakuan kedaulatan, namun membawa dampak signifikan baik positif maupun negatif. Berikut adalah poin-poin mengenai konsekuensi tersebut. Yang pertama, ada konsekuensi ketatanegaraan atau bentuk negara meliputi 1. Perubahan menjadi negara federal. Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan atau NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, terbagi menjadi negara bagian. RIS terdiri dari 16 negara bagian termasuk negara federal, bentukan Belanda seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Jawa Timur. Yang ketiga, ada konstitusi berubah. Undang-undang dasar yang digunakan berubah dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1945. Yang keempat, ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer dengan kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen RIS. Yang kedua, ada konsekuensi politis kedaulatan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pengakuan kedaulatan. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh, mutlak, dan tanpa syarat pada 27 Desember 1959 sebagai puncak perjuangan diplomatik. Yang kedua, Uni Indonesia Belanda. Bentuknya Uni Indonesia Belanda yang menempatkan kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat, namun secara simbolis dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, isu Irian Barat. Masalah Irian Barat ditangguhkan dan tidak langsung diserahkan, melainkan akan dirundingkan kembali dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Yang ketiga, ada konsekuensi ekonomi dan finansial. Ada 2 poin. Yang pertama, ada beban utang. Indonesia menanggung utang pemerintahan Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden yang menjadi beban berat bagi perekonomian negara yang baru berdiri. Yang kedua, ada tatanan ekonomi. Indonesia harus menerima tatanan ekonomi hasil warisan kolonial yang menghambat kebijakan ekonomi sendiri. Yang keempat, ada konsekuensi militer dan keamanan. Dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, penyatuan militer atau APRIS. Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus melebur ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, yang di dalamnya juga terdapat tentara kolonial Belanda. Yang kedua, ada masalah Papua Barat. Masalah Irian Barat atau Papua ditunda penyelesaiannya dan akan dirundingkan kembali 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Yang kelima dan terakhir adalah konsekuensi sosial dan dampak akhir. Dibagi menjadi 2 poin, yaitu pertama, munculnya konflik. Bentuk federal memicu ketidakpuasan di berbagai daerah. Banyak rakyat menuntut kembali ke bentuk negara kesatuan NKRI karena menganggap RIS bentukan Belanda. Yang kedua, akhir dari RIS atau kembali ke NKRI. Bentuk RIS tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Banyak negara bagian yang ingin bergabung kembali ke Republik Indonesia. Akibatnya, pada 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.